Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Sugara. Saya dari kelas C jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini di channel YouTube saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada zaman kolonial. Nah, sebelum masuk ke intinya, kita bahas dulu apa sih itu pendidikan gitu kan. Pasti penting dong, tapi kembali lagi ini dari perspektif saya ya. Oke, kalau menurut saya langsung saja, kalau menurut saya itu pendidikan itu kenapa penting, apalagi bagi saya sebagai seorang perempuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas kita sendiri sebagai seorang wanita, untuk membuktikan kepada para laki atau kaum pria bahwa kita juga bisa terjun di dunia politik, kita bisa terjun di dunia pokoknya dunia semua yang hanya dulunya di perspektifnya hanya digeluti oleh para kaum lelaki saja. Nah, di sini juga saya akan berbincang sedikit tentang alasan kenapa sih saya harus kuliah, saya harus berpendidikan tinggi, saya harus melanjutkan studi dan sebagainya. Nah, di sini saya ada 3 alasan. Yang pertama itu yaitu ingin lebih dihargai oleh masyarakat. Artinya gimana? Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita berpendidikan, pasti kita lebih dihargai dalam masyarakat. Dan juga dalam hal ini kita lebih dihargai seperti apa? Kita bisa membantu sesama, misalnya dalam hal sosial lingkungan, kita bisa berbagi pemikiran, kita bisa bertukar argumen. Pokoknya dalam hal pengetahuan kita mungkin bisa lebih berkontribusi. Kemudian yang kedua itu adalah nanti kita sebagai seorang ibu, nanti kita sudah bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan moral yang baik, pendidikan multikultur yang baik yang kita dapatkan berdasarkan pelajaran dan pengalaman kita. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah untuk mendapatkan pendamping yang lebih baik, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa jika dirimu berkualitas, maka kamu juga akan mendapatkan jodoh yang berkualitas pula. Nah, di sini saya berusaha untuk meningkatkan kualitas diri saya untuk mendapatkan pula pasangan yang berkualitas pula gitu. So, teman-teman, di sini saya akan sampaikan bahwa dalam video kali ini bukan hanya monoton wajah saya saja dalam hal menjelaskan, tapi saya juga akan menampilkan beberapa gambar atau picture-picture yang relate dengan pendidikan pada zaman-zaman itu, atau misalnya pendidikan pada masa Hindu-Buddha, pada masa Islam, dan pada masa Kristen. Nah, oke, kalau begitu kita langsung saja lanjut ke materi. Itu sekedar gambaran awal saya tentang pendidikan menurut saya dan alasan-alasannya. Oke, langsung saja ke materinya, ke materi intinya. Let's check this out, guys. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sejarah pendidikan masa kolonial di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus bahas dulu ya tentang pendidikan Indonesia pada dewasa ini. Nah, pendidikan Indonesia pada dewasa ini itu diguncang dengan berbagai permasalahan kompleks berakar yang mengakibatkan hilangnya jati diri dari pendidikan dalam konteks keindonesiaan. Nah, sejumlah fenomena yang terjadi belakangan ini memberikan tamparan keras bagi pelaku pendidikan yang memberikan gambaran betapa bobroknya nilai-nilai dan esensi dari pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang paripurna secara manusiawi, seakan hilang arah orientasi dan tujuannya. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran H.A.R. Tilaar dan kawan-kawan. Dia berpendapat bahwa pendidikan sebagai proses adalah berarti bahwa pendidikan merupakan suatu peristiwa memanusiakan manusia. Nah, artinya pendidikan semestinya mampu memberikan tempat yang nyaman terhadap seluruh pelaku di dalamnya, sehingga pendidikan akan mampu melahirkan generasi yang bermutu dan bermartabat.
itu hanya gambaran tentang pendidikan Indonesia pada masa kini. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi intinya, yaitu sejarah pendidikan masa kolonial ya. Check this out. Oke, pembahasan yang pertama itu tentang pendidikan pada masa kolonial Portugis. Nah, Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani, yaitu Katolik. Nah, Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Nah, dalam penyebaran agama Nasrani atau agama Katolik ini, menurut Franciscus Xaverius, sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah atau yang dinamakan dengan seminari. Nah, pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak yang terkemuka, orang-orang terkemuka. Nah, pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani atau Katolik ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, di Kabupaten Solor, Flores Timur, juga mendirikan semacam seminari yang mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. Nah, 7 kampung di Ambon, penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546. Di kampung ini ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Nah, pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan hingga akhir abad ke-16 yang membuat musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Nah, ini menandakan hilang juga misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu pendidikan masa kolonial Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Nah, Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Nah, sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda yang mendapat upah. Nah, salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini menjadi tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Kemudian bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20. Muncul golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat. Namun, golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul pada sesudah tahun 1908 ada yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, dan ada pula yang berdasarkan asas kebangsaan seperti Indis Partis. Indis Partis merupakan gerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indi Los van Nederlands yang berarti Indonesia Merdeka dan diambil alih oleh TNI pada tahun 1928. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pendidikan masa kolonial Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung
lumayan pendek, sekitar 17 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia, di mana perang, segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Nah, halaman seolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan. Menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikannya pula. Nah, banyak orang-orang Belanda diinterir oleh pemerintahan militer Jepang, sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda di Indonesia di kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS, masing-masing 7 tahun. Kemudian ada Sakel School 5 tahun, dan Mulo dihapus juga semua. Pendidikan sekolah rakyat atau Kokomin Gakko 6 tahun, sekolah menengah Chugako laki-laki dan Zyugako perempuan 3 tahun ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan atau sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didiknya. Oke teman-teman, selain pendidikan pada masa Hindia Belanda, pada masa Jepang, pada masa Portugis, kita juga perlu mengetahui bahwa ajaran agama itu menjadi landasan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Kerajaan Kutai yang ada di Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara, hingga Majapahit di Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya di Pulau Bali dan Sumatera. Kemudian kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Maka perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung, yaitu teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra atau ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta atau ilmu perbinatangan, ilmu pasti atau perhitungan waktu, seni dan bangunan dan seni rupa, dan sebagainya. Pada periode akhir perkembangannya pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru mengajar di padepokan-padepokan tidak lagi bersifat kolosal dan kompleks, dengan jumlah murid yang relatif terbatas dan bobot materi pembelajaran yang bersifat religius dan spiritual. Nah, selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan juga harus bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan, Hindu-Buddha mengelola pendidikan adalah kaum Brahmana yang bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-temurun melalui kastanya masing-masing. Kita lanjut pada pendidikan pada masa Katolik dan Kristen Protestan. Nah, pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Nah, Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa, dikarenakan saat itu harga rempah-rempah yang sangat mahal. Portugis bernama Misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang ada di tangan datanginya.
Segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk. Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah acara seminar-seminar. Namun hanya sekitar setengah abad atau sekitar 500 tahun kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Yang terakhir adalah pendidikan pada masa Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih kuta di kawasan pedalaman. Nah, kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297 di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama, lebih tepatnya Aceh. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri, pengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Terbukti dengan adanya batu nisan seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 476 Hijriah atau sekitar 1082 Masehi di Leran dekat Gresik, Jawa Timur. Prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola atau langgar, dan pendidikan di madrasah. Pertama, pendidikan di musola atau langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru ngaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan membaca Al-Quran dan fikih dasar. Kedua, pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana, materi pembelajaran yang bersifat khusus atau keagamaan, kemudian penghormatan tertinggi kepada guru, tidak ada gaji atau guru untuk guru karena memotivasi santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Ketiga, pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi atau ilmu falak dan ilmu pengobatan. Ketiga, sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini.